Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mengatasi masalah Mio M3 atau Mio Jet yang ini penyakitnya susah hidup. Motor ini susah hidup, di engkol agak ngelos ya. Dan motor ini sudah melakukan penggantian boring, udah ganti klep, udah ganti boring klep karena tadinya ini motor ini kering oli dan macet ya. Nah ini masalahnya nggak mau hilang ya, jadi si motor ini susah hidup, ngempos. Kalaupun mau dia harus diengkol, meskipun aki bagus dia nggak mau nembak, jadi starternya itu nggak nembak, ngelos. Kalaupun mau hidup, jadi motor ini harus diengkol. Diengkolnya itu harus keras sambil gasnya agak ditarik. Jadi motor ini maunya itu klepnya itu dalam kondisi renggang. Jadi kalau dikasih rapet dalam kondisi standar itu dia nggak mau. Kalau dikasih kerenggangan dengan ukuran standar itu dia nggak mau, jadi dia harus dikasih renggang di bagian setelan klepnya ini sampai mungkin 1 milian ya. Ini kan udah nggak normal, 1 mili kan jaraknya segini. Nah ini sangat renggang sekali, baru motor ini mau hidup. Padahal klep dalam kondisi bagus dan kompresi boring juga dalam kondisi bagus ya. Nah ini masalah seperti ini saya menemukan di 3 motor Yamaha Mio M3 atau di Yamaha Mio Jet ya, yang mempunyai seri mesin yang sama. Nah sih yang M3 2 PH ya, itu untuk seri mesin 2 PH. Mio seri mesin 2 PH ini saya menemukan 3 masalah, dan semua masalahnya itu ternyata setelah ketemu masalahnya ada di noken as. Meskipun secara fisik noken asnya itu dalam kondisi mulus ya, tidak ada baret. Nanti saya akan bongkar dan saya akan melakukan penggantian noken as. Secara fisik nanti ini tidak akan terlihat jelek ya. Ini biasanya mulus, tapi kalau dipasangkan dia nggak mau normal. Tenaga ngempos, susah hidup, tenaga ngempos dan ngeden ya. Meskipun saya sudah coba barangkali macet di bagian ininya, di bagian dekompresinya sudah saya buang, tapi tetap dia nggak mau. Dan setelah melakukan penggantian dia baru normal. Ini untuk pengetesan. Nih aki bagus ya, di starter dia nggak mau. Saya coba di engkol juga, sok yang di engkol gerak tuh, dia ini nggak mau hidup ya. Sok tuh dia nggak ada langsam, hidupnya susah. Ini dalam kondisi klep renggang. Nih kita akan bongkar dulu ya. Lanjut kita membuka bagian head ya. Kita juga harus membuka bagian tutup magnet ya, untuk menahan baut sintrik. Nanti pas baut sintriknya dibuka, nanti kita tahan di sini ya menggunakan, kalau nggak salah itu kunci 17 sok. Nah, di sini kita tahan nanti ya. Saat membuka bagian gigi sentri kita tahan di sini menggunakan sok 17. Nah, ini sudah sangat renggang ya. Tapi kondisi motor nggak mau hidup, susah hidup. Ini kalau dikasih bener-bener kasih renggang ya baru mau hidup, cuman suara mesinnya kayak helikopter. Enak biar enggak terlalu kenceng ketengnya. Bagian tensioner ketingnya diputar ke arah jarum jam ke sebelah kanan. Nah nanti si ketengnya itu jadi kendor ya, jadi saat membuka sintrik itu tidak terlalu keras, akibat tertarik oleh bagian keteng. Nah jelas-jelasnya. Nah, kalau sudah seperti ini langsung kita membuka ini nih, baut L pakai kunci L5. Sip. Eta. Jangan tadi sih. Nah, untuk melepasnya kita dorong saja dari bagian belakang ya. Nah, dari bagian situ tuh, ini ada lubang di sini. Nah, di sini ada lubang, dorong saja pakai obeng min atau as kecil, langsung ditarik.
Untuk melepasnya kan ini agak susah, jadi digeser-geser aja. Nah tuh ya, jadi untuk mengganti lahar mengganti Nokonas itu nggak perlu bongkar-bongkar DM3 atau Miojet ya, nggak bongkar banyak maksudnya. Nah ini kan teman-teman lihat sendiri, untuk dikompresi sudah, ini motor ini sebenarnya sebelum lebaran sudah melakukan perbaikan penggantian ini itu seperti boring, klep dan yang lainnya, cuman masalahnya nggak hilang. Nah dikarenakan kemarin itu uangnya belum cukup untuk mengganti bagian ini nih, Nokonas. Nah sekarang baru ada modal, jadi modalnya menyusul ya, jadi yang penting hidup aja dulu. Sekarang kita akan coba Nokonasnya diganti, mudah-mudahan penyakitnya hilang ya, yang susah hidup itu bisa hilang. Nah ini kan sudah dilepas, tinggal kita memasukkannya, dan memasukkannya juga sama, tinggal masukkan di sebelah tadi ya. Nah dari sini tadi kan terhitung mudah ya teman-teman, saat buka itu mudah dikarenakan udah nggak ada dekompresinya. Nah sekarang kan masih utuh, dekompresinya ada. Nah jadi saat memasukkan bagian Nokonasnya, nah yang ada centilan ini posisikan di depan sini ya. Nah di depan sini nih ada cowakan, atau kalau nggak di sini di bawah sini nih ada lekukan. Pokoknya digeser-geser aja, enaknya gimana biar Nokonas ini masuk ke dudukan. Posisi motornya diubah ya, karena tadi silo. Nah sekarang diubah jadi bisa lebih jelas. Saya pasangkan dalam kondisi baut sintriknya dipasang ya, biar mudah menggerak-gerakkan, memutar bagian Nokonasnya. Nah, dipukul sedikit kita. Nah sip, kita kencangkan ya bautnya menggunakan kunci L5. Topkan lagi itu bagian apa, manitnya terobah tuh. Nah kita topkan. Oke teman-teman, ini hari berikutnya ya. Kemarin setelah melakukan penggantian Nokonas, pas kita mau coba hidupnya sebentar, ternyata si gigi sintriknya itu bekas elas-elasan. Tuh ada bekas elas-elasan, patah, hidup bentar mati lagi. Nah jadi terpaksa, berhubung barangnya nggak ada, jadi pending 1 hari nyari alatnya dulu, dan sekarang sudah ada, sudah dipasang ya. Kita coba hidupkan. Oke, saya nggak pasang-pasangan covernya, dipasang akinya dulu. Nah dia mau hidup ya sekarang tuh, jadi tanpa digas pun sekarang dia mau hidup. Sip ya, alhamdulillah ketemu ini penyakitnya. Ini sudah berapa kali trouble motor ini ya, 2 kali bongkar untuk masalah yang sama, dikarenakan motornya awalnya habis ceket, suaranya kayak helikopter ya, berisik. Jadi ganti boring, tapi untuk bagian headnya seperti Nokonas pelatuk nggak diganti, dan ini kebetulan kalau pelatuk nggak kena, dan ternyata yang kena itu ya inilah. Saya juga agak bingung nih sebenarnya, dekompresi sudah dibuang. Ini untuk dudukan ini apa, Nokonasnya nggak parah-parah amat, nggak kena ya. Tapi kok ngaruh, ini motor ini biasanya susah hidup, terus tensionirnya nggak mau, dan saat digas si tenaganya itu ngedrop ya, ngedrop banget, jadi lelet, kurang bertenaga. Dan ini motor yang ketiga di Yamaha Mio M3 yang saya temukan masalah seperti ini, dan setelah melakukan penggantian Nokonas, alhamdulillah ya, motornya kembali normal. Dan jadi kalau untuk pengalaman ya buat teman-teman yang mungkin udah habis ganti boring, klep diganti, disekir ini itu, tapi tetap kurang tenaga, nggak mau langsam, susah hidup, ya mungkin masalahnya ada di sini ya. Ini pengalaman yang saya temui, tapi tentunya tiap motor itu meskipun kendalanya sama, tapi kadang sumber penyakitnya berbeda. Ya, bisa dari sensor gas atau yang lainnya.
Tapi untuk masalah ini, untuk masalah di motor ini dan ini ya yang terjadi memang seperti ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.